wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu-ibu semua. Siang, Pak. Alhamdulillah, bagaimana kondisinya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Keluarganya seperti apa, Bu? PB aja? Baik, Baik, Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat? Sehat, Pak. Oke. Terima kasih Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini dalam rangka sesi biasa ya, pertemuan peningkatan kemampuan dan kapasitas keluarga atau P2K2. Hari ini kita mencoba belajar modul baru Ibu-ibu. Sesudah 2 pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan modul 1 dan modul 2 tentang pendidikan anak, tentang ekonomi dan pengelolaan usaha yang sudah selesai. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Oke. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil untuk sisi 1. Ibu di sini ada yang sudah hamil Ibu? Saya, Bu. Ina Ya, ya? Pak. Ya, Pak. Berapa bulan Ibu? Oh, dulu 7 bulan, 7 Pak. bulan, alhamdulillah. Anak kedua saya, Pak. Udah periksa ke posyandu? Udah, Pak. Oke dokter? Ke bulan lalu baru ke posyandu, Pak. Tapi ke Oh, dokter iya. masih belum. Dijaga terus ya kesehatannya Ibu. Iya, pasti, Ibu Desi katanya baru melahirkan ber3 bulan umur anaknya. Iya Pak, baru aja melahirkan. Sehat kan anaknya? Alhamdulillah perempuan juga Pak. Lagi Gemuk, ya? perempuan. Nggak stunting kan? Alhamdulillah. janganlah masa Alhamdulillah, Pak. masa anggota Oh. ibu-ibu KPM ada anak yang stunting nggak boleh. Jangan Pak. Oke ya, kita masukin ke materi. Jadi gizi itu sangat penting ibu-ibu. Sangat penting, baik itu bagi ibu hamil, bagi wanita, bayi, anak, dan bagi seluruh anggota keluarga. Ya. Ibu-ibu harus memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil khususnya, atau yang bagi yang punya bayi atau balita, dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan. Ini seperti Ibu Agustina tadi. Ya. Itu rutin kan periksa Iya, kehamilan? rutin, Pak. Ke posyandu rutin, Posyandu. Pak. Saya tensi Ke bidan juga ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Oke. Itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak ibu tinggi, sehat, dan cerdas. Ini saya tanya kepada ibu-ibu, apa harapan ibu-ibu kepada anak-anak di masa depan nanti? Ingin jadi apa anaknya? Ibu Jana mungkin. Kalau saya pengen anak saya itu tumbuh sehat yang pertama. Sehat. Kemudian budi pekertinya itu baik. Ya. Berakhlak karimah nggak Pak? Kalau cita-cita mungkin harapan ibu si Kalau- anak ibu jadi ingin jadi apa di masa depan? Kalau untuk cita-cita saya nggak terlalu tinggi-tinggi kali lah Pak. Malah nggak berani saya bercita-cita karena kalau cita-cita itu kan membutuhkan biaya yang besar. Nggak masalah juga, ibu, Pak. yang nama cita-cita kan kita meskipun mohon maaf dengan segala keterbatasan mungkin dari segi keuangan segala macam itu, jangan menjadikan bahan kita untuk berputus asa. Nggak apa-apa, kita tanamkan sejak dini kepada anak bercita-cita setinggi mungkin. Dia boleh menjadi apapun, dia bisa menjadi siapapun, menjadi dokter, pilot, tentara, itu hak semua anak. Jadi kita jangan pernah kita merasa pesimis bahwa apakah mungkin dengan kondisi keluarga saya seperti ini, saya sebagai anggota KPM PKH, sebagai peserta PKH, apa mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya yang tinggi? Mungkin Bu, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, banyak cara, insya Allah ada jalan. Mungkin semua orang tua itu berharap anaknya suatu saat nanti bisa jadi, kalau bahasa kita bisa jadi orang lah. Biarpun saya udah jadi orang kan, mungkin jadi dokter atau anggota dewan, gubernur, presiden mungkin. Ya. Ya, Apa kira-kira yang Ibu Jana sendiri inginkan di masa depan nanti anak ingin jadi apa? Saya pengen anak saya jadi kayak ibu aja lah Pak, mengerti. Ustaz ya, dai ya. Iya. Kalau Ibu Desi? Kalau saya Pak kan sebenarnya gitu juga kayak tujuan bilang. Ya. Tapi saya pengen anak saya tuh nanti jadi dokter Pak. Dokter ya, Iya. insya Allah. Wah, bisa mengobati orang. Dokter spesialis mungkin ya. Amin ya Allah ya Tuhan. Kalau Ibu Tina, Aduh. ingin jadi apa nanti anaknya? Saya mau anak saya jadi menteri, Pak. Menteri, Saya suka kali lah menteri TV pakai baju TV, Pak. Menteri Sosial mungkin ya? Ya, benar, Pak. Jadi Menteri apa mantri Bu? menteri, Pak, yang Menteri. yang temannya presiden itu. Kalau Oh, mantri menteri ya. Menteri juga Bu. Menteri apalagi bisa jadi Menteri Sosial ya? Ya, oh iya, Ya. Pak. Ya. Bisa jadi ngurus PKH juga nanti kan gitu Pak. Iya, Pak. Oke. Amin, amin, Pak ya. Jadi apapun cita-citanya, salah satu penunjang untuk cita-cita itu bisa tercapai itu dimulai sejak dini.
apa? Di gizi. Kalau sekarang gizinya terganggu, kebutuhan gizinya tidak tercukupi, maka anak itu tidak akan tumbuh sehat, cerdas dan tinggi. Nah, itu tiga poin itu yang harus penting. Jadi sejak dini, sejak dari kandungan, kemudian sejak anak itu lahir, 1000 hari kehidupan, itu harus kita jaga asupan gizinya agar anak kita tumbuh sehat, cerdas dan tinggi. Oke. Kemudian dampak dari kekurangan gizi, ada yang bisa menjelaskan? Kita bisa lihat di sini. Kekurangan gizi, Nah. terus ya Pak, badannya Terus. nampak ini Nampak tulang-tulang, usul-usulnya itu ya, nggak sehat ya. Oke. Di sini kita lihat bagi keluarga itu, bagi ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan bayi yang berat badannya lebih rendah. Nah, itu bisa jadi mungkin anaknya di bawah 2 kilo. Itu sangat kecil sekali ya. Kan itu nanti bisa anaknya tidak sehat. Karena kenapa bisa ada kasus bayi yang lahir di bawah normal berat badannya? Itu karena asupan gizinya mungkin selama kehamilan tidak cukup. Atau mungkin dia makan banyak, cuman cara pengolahan makanan itu tidak tepat. Nah, itu bisa juga asupan gizi yang diterima oleh si bayi dan si ibu tidak banyak. Kemudian apa dampak kekurangan gizi bagi bayi? Oke, bayi itu akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Kan kita sering lihat kadang-kadang bayi atau balita itu sering diare, demam, ya kan? Kita baru keluar rumah sakit bulan 1, bulan 2 masuk lagi rumah sakit. Bentar kita bawa dia ke mandiri atau ke dokter. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan karena dia mengalami kekurangan gizi. Dengan kurang gizi maka sistem imun itu akan berkurang. Jadi akan mudah sakit. Seperti itu. Sistem imun itu apa Pak? Sistem imun itu sistem kekebalan tubuh itu. Jadi semua manusia itu punya sistem perlawanan terhadap penyakit yang alami di tubuh kita. Jadi kalau gizi kita itu baik, tubuh kita itu fit, sehat, maka begitu ada penyakit-penyakit itu akan duluan ditangkal oleh tubuh kita. Kenapa orang bisa demam? Demam itu salah satu wujud dari perlawanan antibodi kita terhadap penyakit yang masuk. Itu. Jadi kalau dia itu kurang gizi, ada hubungan dengan imunisasi Pak? oh pengaruh dengan imunisasi pengaruh. Jadi karena kita lihat ada bayi yang tidak diimunisasi itu kan gampang sakit. Apalagi kan nanti ada imunisasi kan macam-macam tuh, ada yang kita proteksi jangan kena polio, campak, segala macam penyakit-penyakit yang seperti itu. Imunisasi juga akan diberikan vitamin kan. Kemudian ada nanti dikasihkan makanan asupan tambahan. Itu kan dampaknya akan sangat baik bagi kesehatan si anak, si bayi. Oke, kemudian bagi anak akan tumbuh pendek atau bahasa kita sekarang stunting. Stunting ini jadi isu nasional sekarang. Apa itu stunting, Ibu? Pernah dengar istilah stunting? Pernah Pak, di Posyandu kemarin ada sosialisasinya Pak. Ada sosialisasi ya di Posyandu. Puskesmas. Berarti kader-kader kesehatan Ya, dan pihak ya. kesehatan, pihak puskesmas juga sering ya Iya Pak. mengedukasi dan mensosialisasikan masalah stunting ini, Bu ya. Pak. Jadi stunting itu kerdil ya kalau bahasa kita ya. pendek. Jadi stunting itu yaitu tinggi anak di bawah standar anak seusia dia. Seharusnya anak umur 4 atau 5 tahun itu tingginya katakanlah 1,5 meter. Itu bisa jadi dia di bawah itu tingginya. Dia akan kelihatan lebih pendek ketimbang kawan-kawan yang seusia dia. Itu. Nanti akan kita jelaskan juga masalah stunting itu. Kemudian bagi remaja yang kekurangan gizi, dia akan kesulitan untuk belajar di sekolah. Ini kita lihat anak-anak yang lesu, nggak ada semangat belajar, kemudian prestasinya di sekolah itu menurun. Itu salah satu penyebabnya karena kekurangan gizi tadi. Jadi kebutuhan gizi bagi anak sekolah itu kan mungkin lebih tinggi. Dia kan lagi sedang proses belajar, butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi kalau gizinya itu tidak terpenuhi, maka dia akan kesulitan untuk belajar. Sehingga nanti ditakutkan masa depan anak kita itu akan tidak baik pendidikannya. Dia tidak akan mampu bersaing dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian bagi orang dewasa, apa dampak kekurangan gizi? Itu gangguan kesehatan. Udah sakit Pak ya. Mudah sakit. Masa ada hujan dikit langsung pilek, ya kan? Mandi malam, demam ya. Hal-hal kecil seperti itu. Seharusnya kalau kita lihat dengan usia segitu, kok bisa jangan gampang sakit kan? Nah, tidak kena kurang gizi itu dampaknya seperti itu. Oke. Kemudian ibu-ibu pernah dengar
1000 hari pertama kehidupan. Ini yang lagi hamil dan yang Iya sudah Pak, melahirkan. saya dengar Pak Nah, dari dengar ya. Posyandu Oke. Puskesmas. Tadi saya dikasih brosurnya lupa. Ada yang bisa jelaskan nggak apa itu 1000 hari kehidupan? Saya Pak. Mana Bu Desi mungkin? Jadi kata ibu posyandu tuh Pak kan. Nah, ibu bidannya, ibu kadernya. Ya, ibu kadernya. Ah, Ibu apa kata bidannya mereka? bilang. Jadi kita tuh karena saya kan baru melahirkan. Jadi dari awal hamil sampai anak saya umur 2 tahun tuh harus betul-betul dijaga. Karena kata dia mereka bilang itu masa-masa penting untuk anak. Katanya ada 1000 hari pertama lah. Ah, katanya 1000 hari gitu, Pak. pertama. Oke. Oke, kita jelaskan apa itu 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu masa dalam kandungan hingga usia 2 tahun seperti Ibu Desi jelaskan tadi. Itu masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Itu dari sejak kandungan kalau bisa si ibu hamil itu terus menjaga kesehatannya, kemudian asupan gizinya juga harus dijaga, kebutuhan karbohidratnya, lalu bawahnya harus diperhatikan juga, vitamin, kemudian konsumsi air minum itu harus banyak dan menghindari makanan-makanan yang berbahaya, dari rokok, alkohol mungkin. Oke, masa kehamilan itu ya, kemudian sampai anak usia 2 tahun atau 24 bulan. Oke, di sini kita lihat juga ada gambar pertemuan anak yang sesuai umur. Di sini salah satunya di gambarnya yaitu ada gambar anak yang stunting. Anak normal itu tubuhnya seperti ini kira-kira Bu. Tinggi badannya sesuai dengan usia, kemudian berat badan itu sesuai dengan usia dia. Karena kita pernah juga lihat anak-anak yang dia tingginya normal tapi berat badannya itu sudah berlebihan, sudah obesitas, ya kan? Itu nggak sehat juga. Nah, nanti itu ada penyakit komplikasi yang kita takutkan akan terjadi di masa depan dia nanti. Kemudian ada di sini gambar anak yang wasting atau kurus. Jadi dia tinggi badannya krempeng. Tinggi badannya itu normal seperti anak yang seumuran dia, cuman berat badannya itu di bawah standar. Itu tidak baik juga. Kemudian ada yang stunting, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Tinggi tidak sesuai dengan umur. Seharusnya dengan anak yang usia katakanlah 3 tahun, 4 tahun, dia sudah tinggi 1,5 meter seperti kita bilang tadi, atau 1,30 meter misalnya. Itu dia tinggi badan itu di bawah itu. Jadi kelihatan dia di teman-teman usia dia kelihatan lebih kecil dari teman-temannya. Nah, itu sangat kita hindari Bu. Apalagi kita ibu-ibu ini sebagai peserta PKH itu sangat ditekankan untuk menjaga anak-anak ibu. Jangan ada anak dari peserta PKH ini yang kedapatan punya status kasus anak stunting. Ya, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena anak stunting ini kebanyakan nanti secara kesehatan, kecerdasan itu akan menurun. Ya, tidak baik ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada penjelasan tentang isi piringku. Di sini isi piringku berarti piring ibu-ibu yang makan sehari-hari. Oke, di sini ada kita lihat pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Ibu-ibu biasa makan ada pakai sayur nggak? Pakai Pakai Pak. sayur. Ayo, ada ganti-ganti nggak menunya di rumah? Ganti Pak. Ganti ya. Bayam. Nggak terus-terusan bayam kangkung nggak kan? Karena pakai lombok juga. Iya Pak. Ya. Pakai ikan. Oh, ada orang saya pakai tempe Pak. Pakai tempe. Oh, tempe itu bagus Bu. Tempe itu kan dia tingkat proteinnya itu hampir sama dengan daging. Kalau saya sering telur Pak, telur punya BPNT itu Pak. Oh, telur yang nana bentuk Iya. BNT. Hmm. Bagus. Pokoknya nanti gini Bu, di si piring itu harus ada empat item ini. Makanan pokoknya seperti nasi. Kalau kita di sini makan nasi ya. Nasinya harus kemudian ada lauk pauknya. Kalau nggak bisa, kita nggak sanggup, mungkin kita beli daging. Kita ganti dengan telur mungkin atau tempe, tahu yang sejenisnya gitu. Itu tingkat proteinnya juga tinggi sama seperti daging. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan nggak harus yang mahal Bu. Ya, Pisang Pak. apa aja mungkin kita lagi musim rambutan, konsumsi rambutan atau pisang atau jeruk kan nggak begitu mahal ya. Iya Pak. Kemudian mineral itu didapat dari sayur-sayuran, sayur hijau atau sayur yang warna merah, oranye seperti wortel, terong misalnya, cabai-cabian gitu. Pak, boleh nanya?
Karena kan anak saya kan balita Pak. Orang bilang kalau balita itu biasanya belum dikasih kopi Pak. Balita dikasih kopi, biar, ya itu betul apa? Sebenarnya kalau di dunia kesehatan Bu ya, khususnya itu anak di usia 2 tahun, itu dia kan harus masih konsumsi ASI nih, ya. Apalagi yang Anak saya 3 tahun Pak. Yang masih umurnya 0 sampai 6 bulan, Ya. dia harus kita kasih ASI eksklusif. Itu jangan dikasih makanan apapun selain ASI. Kalau dia udah umur dia itu udah 6 bulan ke atas, baru kita ngasih makanan tambahan ASI. Terima itu pun kita jaga juga. Tapi kayak kopi tadi, mungkin sebagian masyarakat menganggap itu sebagai untuk daya tahan tubuh dia, untuk kekuatan fisik dia segala macam. Itu apakah benar? Kemungkinan itu mitos Ibu. Berarti nggak boleh Jangan dulu, kok bisa jangan dulu. Jadi kita khawatirkan, kita berharap itu berdampak baik, tapi nanti berdampak buruk terhadap si anak. Oke ya. Kemudian untuk ibu hamil juga, selain isi piringnya harus dijaga, kemudian juga harus ada aktivitas ringan, harus sering gerak-gerak ya, seperti Ibu Tina ya. Kemudian minum air 8 gelas per hari. Itu tidak hanya untuk ibu hamil, tapi untuk seluruh anggota keluarga. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Ya, jangan lupa sebelum dan sesudah makan. Kemudian ditambah dengan tablet tambah darah TTD. Ini biasanya diberikan kepada ibu-ibu hamil di usia 2 ya, gitu ya. Kemudian kapan kita periksa kehamilan? Di sini dijelaskan bahwa minimal 4 kali Bu kita periksa kehamilan. Mungkin Ibu Desi dulu belum melahirkan, berapa kali periksa kehamilan? Saya hampir setiap, kalau posyandu kan saya pergi Pak. Pergi setiap bulan ya. Karena saya takut nanti nggak dapat uang BKH Pak. Ya bukannya kan dia motivasinya itu Bu ya. Bahwa kita jaga agar kandungan kita itu sehat. Minimal 4 kali ya. Lebih sering lebih baik. Itu tidak hanya di posyandu, mungkin kalau kita ada kemampuan lebih boleh kita konsul ke dokter kandungan, sekali kita PSG mungkin kan, atau ke bidan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan seperti posyandu yang tiap bulan diadakan di desa kita masing-masing. Oke, minimal 4 kali. Kapan 4 kali itu Bu kita periksa kehamilan? Itu minimal 1 kali di usia kandungan sebelum 3 bulan, jadi semester pertama. Oke ya. Di salah satu bulan itu 1 kali di kandungan sebelum 3 bulan. Boleh di bulan pertama, bulan kedua, atau bulan ketiga. Kemudian 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Boleh bulan 4, 5, atau 6. Dan 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan sebelum melahirkan. Itu minimal 2 kali, total 4 kali minimal. Kemudian nanti pada layanan kesehatan, ibu-ibu juga akan mendapatkan beberapa layanan. Mungkin ibu-ibu ini tidak asing lagi dengan layanan kesehatan yang diberikan oleh pihak petugas kesehatan, seperti pengukuran tinggi berat badan, hipertensi, ikat pinggang, tinggi rahim, penentuan letak janin, kemudian ada imunisasi, tetanus, ya kan? Kemudian ada pemberian tablet tambah darah tadi, tes lab, tes laboratorium, penjelasan juga dari bidan, kemudian pengobatan bila diperlukan. Kemudian juga jelaskan nanti rencana melahirkannya di mana, di proses kesehatan yang mana. Tanyakan juga kapan kira-kira Ibu Agustina kapan kira-kira melahirkan, nanti dijelaskan juga kan oleh kader. Ini kemungkinan 2 bulan lagi, tanggal sekian, bulan sekian akan melahirkan. Prediksinya ya. Kemudian siapkan donor darah. Ini kenapa kita siapkan donor darah? Nanti dia takutkan mungkin begitu melahirkan kadang mengeluarkan banyak darah dan harus segera butuh donor darah. Jadi kita punya antisipasi. Kemudian ikuti kelas ibu hamil. Biasanya di posyandu juga ada ya kelas ibu hamil ya. Oke. Kemudian sebelum ketika hamil, kemudian ada periksa kesehatan ketika hamil, dan yang terakhir itu pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Oke, itu penting juga Bu ya. Setelah melahirkan jangan lupa kita kunjungi fasilitas kesehatan. Pertama itu 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Ya, nanti ya diingat ya Ibu Tina ya. Kemudian yang kedua, kapan kita periksa lagi setelah kehamilan, yaitu hari keempat sampai 24 setelah melahirkan. Dan ketiga, itu hari 29 sampai 42 setelah melahirkan. Minimal 3 kali perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter. Ya. Kemudian menjaga gizi juga bagi anak dan yang baru lahir dan ibu menyusui. Ya, banyak minum air, kemudian jaga gizi ibu, asupan makanannya agar ASI-nya itu bagus. Kemudian minum air putih juga yang banyak.
yang jangan lupa diberi ASI ya ibu ya. Oke. Dan terakhir di sini saya akan menyampaikan pesan untuk ibu hamil. Ini tidak hanya untuk ibu Agustina, mungkin ibu Desi nanti ke depan akan nambah lagi atau ibu Jana ya. Oke. Yang pertama harus jaga makanan bergizi. Oke ya. Diingat ya, jaga makanan bergizi, kemudian harus rajin ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lain seperti bidan, dokter. Itu minimal 4 kali sama kehamilan. Konsumsi TTD atau tambahan sampai tambah darah tadi ya. Iya, Pak. Kemudian berikan ASI, kemudian periksa kesehatan setelah melahirkan. Kemudian yang sangat penting itu yaitu ibu-ibu harus menggunakan bantuan PK dan BPNT ini untuk membeli kebutuhan yang penting untuk menunjang gizi tadi. Itu beli ikan, tempe, tahu, ayam, dan batasi penggunaan gula. Oh, nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak kita konsumsi gula, nanti takut kena diabetes meletus, DM. Ya, itu bahaya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita tutup? Pak, gimana? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu Desi. Pak, gimana membedain tuh anak-anak, Pak kan? Ya. Karena ada satu yang memang keturunan dia pendek. Ya. Satu lagi cantik, kayak berapa, Pak? Oh ya, gini. Jadi kan mungkin ada kita lihat orang tuanya tinggi badannya itu rendah ya, agak pendek, kemudian ibunya juga agak pendek. Itu bisa jadi genetik juga. Tapi kalau stunting ini memang dia dari orang tua yang normal, cuman pertumbuhannya itu terganggu. Oke, seperti itu ibu. Kayak gitu. Ya, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan panjang lebar khusus untuk stunting ini. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada Pak. Oke, mungkin sudah cukup paham ya. Paham, Pak. Jadi harapan kita semoga ibu-ibu bisa memperhatikan apa yang sudah kita jelaskan di sesi pertama ini. Oke, terima kasih ibu-ibu semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.